Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Maya di Jogja. Mbak Maya itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami sekitar tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mbak Maya sama temannya namanya Mbak Rini dan beberapa teman yang lain gitu ya. Cuman dalam cerita ini nanti ya akan disebutkan dua nama itu karena memang nanti yang akan dominan itu seperti itu. Jadi dua remaja ini, dua mahasiswi ini lebih tepatnya mereka tuh satu kampus ngambil ilmu komunikasi. Dan waktu itu ada satu ya intinya kayak semacam tugas kuliah begitulah. Mereka tuh butuh pemotretan dan sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan ilmu-ilmu seperti itu ya. Nah ini si Mbak Maya sama si Mbak Rini, mereka berdua itu ya diskusi sama tim yang lain juga. Ini kita mau bikin di mana gitu ya. Terus, kita mending sambil jalan-jalan aja, kata si Mbak Rini gitu. Nah, ini kan kampus-kampus Jogja itu kan cenderung kayak di pusat kotanya begitu. Jadi mereka itu kepikiran, pertama si Mbak Rini, kemana Rin enaknya Rin? Kita ke selatan aja katanya. Kita nyari yang pinggir laut. Nah itu kan objek-objek laut itu bagus tuh buat pemotretan. Yuk kita mending di sana aja bikinnya. Nah dari situlah, dari ide tersebut yang lain itu pada setuju. Semuanya itu total ada 9 orang. Akhirnya setelah dibahas-bahas, dari 9 orang itu malah bertambah. Aku mau ikut deh, aku mau ikut ke situ deh. Sekitar totalnya itu ada 11 orang. Kayak jumlahnya itu setengah-setengah, perempuannya 5, cowoknya 6 kayak gitu kan. Akhirnya singkat cerita mereka mempersiapkan segala sesuatunya dan di akhir pekan mereka pun berangkat ke sana dan memang ada rencana buat menginap lah entah 1 atau 2 malam gitu ya. Di situ pokoknya sampai project ini tuh selesai. Tapi ya menurut Mbak Rini, aku sih lebih mikirin jalan-jalannya gitu ya. Tugas-tugas kayak gitu wah gampang, sambil jalan juga selesai gitu ya. Jepret. Kalau untung ada yang bagus, ya itu nanti yang disetorin, pikirnya Mbak Rini. Itu cerita ke Mbak Maya tuh begitu. Oh gitu ya Rinda. Iya juga ya Rinda. Ya sudahlah jalan-jalan gitu. Akhirnya jalan-jalan. Pergilah mereka itu bersebelas bareng-bareng. Naik motor semua, rombong-rombong gitu ya. Itu pergi menuju ke selatan Jogja, ke daerah pantainya di sana. Ya tentu saja mereka kan memang ada rencana mau menginap. Dan waktu itu memang nggak ada orang atau salah satu dari tim yang pergi ke sana dulu buat ngecekin atau buat nyari tempat tinggal atau survei dan sebagainya. Itu nggak ada. Jadi dadakan aja pokoknya. Di minggu itu didiskusikan, minggu itu juga mereka itu berangkat ke sana. Gampang lah, penginapan kan di sana juga banyak. Jalanlah mereka, singkat cerita sampailah mereka di tempat tujuan. Ya tiba di sana santai-santai dulu gitu ya, makan bareng, guyon, terus ya sambil pemanasan, mulai pemotretan, jepret-jepret. Cuman waktu itu kan siang hari. Kalau siang hari itu cahaya buat pemotretan itu kan kurang bagus karena terlalu di tengah ya kalau misal pakai cahaya alami. Ini menurut orang-orang yang biasa suka fotografi. Bagusnya itu pagi, kalau nggak pagi ya petang, sore, itu cahayanya itu udah mulai menguning. Sinematik dapet lah katanya begitu gitu ya. Akhirnya sudah siang-siang pun mereka makan, lalu mereka pun ya pengen istirahat gitu ya. Yuk kita cari tempat. Dan ada salah satu temannya si Mbak Maya di sana itu nunjukin, yuk aku ada tempat di sana, tapi emang belum booking. Aku ada tempat di situ, yuk di situ enak, kata si temannya tadi. Dan temannya itu bilangnya, kamu udah pernah di situ kan, ditanya gitu kan, kamu udah pernah di situ, tempatnya lebar, luas atau nggak muat nggak buat kita bersebelas? Tapi ya harganya jangan mahal-mahal, kita jangan nyari yang per kamar begitu, itu kan kemahalan gitu. Akhirnya sudah, itu memang satu rumah kayak semacam homestay gitu ya, atau apa ya, satu rumah itu ada beberapa kamar, yaitu disewa per harian. Nah ini si temannya itu nunjukin tempat tersebut. Ke sana nggak terlalu jauh dari tempat mereka makan siang,
dan kebetulan memang kosong. Akhirnya sudah, ya anak-anak ngelihatin tempat tersebut itu, tempatnya enak gitu, teduh, bagian depannya itu rindang, rumahnya juga rumah-rumah tradisional Jawa begitu ya, lumayan cukup luas di sana, dan ya nggak ada yang berpikir yang aneh-aneh, karena apa? Mereka itu bersebelas, banyakan, nggak bakalan takut atau apa. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng Nyai Wiji di sini seperti yang sudah disebutkan, ini adalah bawang premium, bawang renyah, bawang murni tanpa campuran apapun. Rasanya ya mantap lah, dijamin. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Semoga pesanannya sampai di tempat tujuan dalam kondisi yang masih baik gitu ya. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat mampir di channel Mbah Warmo, Lapak Horor X Mbah Warmo, itu juga terima kasih banyak atas dukungan apapun, support apapun, itu terima kasih banyak. Baik, itu aja, kita lanjut cerita dari Mbak Maya tadi. Nah, mereka tuh berangkat ke sana, nyari itu tadi, rumah. Saat dilihat, rumahnya itu bagus. Halamannya itu lumayan cukup luas, dan halamannya itu rindang. Samping ya, memang buat disewakan gitu ya, itu enak banget, nyaman banget menurut Mbak Maya dan Mbak Rini. May, tempatnya enak katanya gitu kan. Iya, tempatnya enak, adem begini. Ya wis lah, bagus-bagus, ini harganya berapa, ini harganya berapa. Terus akhirnya nanya-nanya dong sama teman. Harganya pun masih untuk 11 orang patungan gitu, itu masih oke lah, masih masuk. Akhirnya mereka pun tinggal di tempat tersebut. Dibawa masuk sama pekerjanya di sana ya. Dibawa masuk, ditunjukin dan sebagainya. Tempatnya bersih, enak, nyaman. Tapi entah kenapa Mbak Maya waktu itu mendengar, begitu masuk ke dalam rumah tersebut, ini kayak ada semacam bunyi kenong atau apa gitu ya. Pokoknya salah satu perangkat gamelan di sana, tung gitu. Ada bunyi itu di mana gitu kan. Dia sempat bertanya-tanya, tapi hal itu tuh kayak lewat begitu aja. Kagum dengan, ini tempatnya tuh enak, bersih, baunya itu juga, bau seger, bau bunga-bungaan seperti itu ya. Enak banget di sini. Udah, akhirnya pada naruh tas dan sebagainya, tidur bebas, pokoknya yang penting jangan cowok sama cewek ngamar berdua, itu nggak boleh. Akhirnya kamar pun dibagi dua gitu ya, yang cowok, yang cewek. Nanti yang kalau misal mau tidur di tengah juga silakan, bebas. 11 orang, lumayan cukup banyak, rame, dan ya nggak bakalan menakutkan lah, pikirnya si Mbak Maya tadi. Udah, akhirnya siang itu mereka pun istirahat sejenak karena nunggu sore yaitu pencahayaan gitu ya. Nanti mereka rencananya bakal keluar dari tempat itu sekitar jam 4 lah. Jam 4 mereka keluar hunting foto, dan setelah itu udah mereka istirahat lagi, menginap di sana ya untuk bersenang-senang tentu saja. Nah, ini siang hari. Jadi si Mbak Maya sama Rini ini memutuskan, mereka tuh di dalam kamar begitu doang. Yang lain itu sibuk ngobrol-ngobrol di ruang tengah di sana ya. Ini Mbak Rini sama Mbak Maya itu berdua di kamar, ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Rin, mau moto apa ya Rin ya? Masih berhubungan dengan tugas kuliahnya tadi. Kira-kira mau moto apa ya? Lah apa aja Mai, kamu mau moto daun boleh, mau moto kembang boleh, mau moto orang juga boleh. Atau kan itu di laut banyak kuda tuh, mau fotoin aja kuda itu dari hidung atau apa gitu, itu kan bagus. Iya juga deh, pokoknya kayak gitu ya, bahas masalah itu tadi. Lagi-lagi tiba-tiba Mbak Maya tuh terdiam, dan entah kenapa suara-suara yang tadinya itu datang atau berasal dari teman-temannya, ini tuh kayak tiba-tiba telinga tuh bunyi nging begitu ya, dan suara-suara sekitar itu kayak senyap. Tiba-tiba suara itu menghilang, malah yang didengar itu adalah suara gamelan. Orang lagi main gamelan siang-siang, kayak ada acara hajatan semacam itu gitu ya. Kalau di sini, di kampung sini, kalau siang-siang itu identik biasanya begitu. Kalau siang-siang ya yang diputar itu musik-musik gamelan, soalnya nggak terlalu berisik, ritmenya juga pelan begitu. Itu yang diputar seperti itu. Itulah yang didengar Mbak Maya siang tadi. Diem selama beberapa detik sampai dikagetin sama si Rini. Wih, ngelamun, kata si Rininya. Enggak Rin,
kamu ngedenger ndak sih, Rin? Ngedenger apaan? Aku ngedenger ada suara gamelan. Mai, masih siang, jangan begitulah, kata Mbak Rini. Itu udah kayak nangkepnya itu sesuatu yang mistis, sesuatu yang ya menyeramkan atau apa gitu. Jangan ngomong kayak gitulah, masih siang gitu. Ya enggak, aku beneran tadi tuh kayak ya nggak tau lah, mungkin perasaanku aja gitu, mungkin di TV atau di radio kali, atau mungkin tetangga, kayak ada yang itu tadi muter gamelan. Udah nggak usah dipikirin. Akhirnya mereka pun sempat istirahat siang sebentar, sekitar setengah jam lah, tiduran begitu ya, blek. Bangun-bangun, anak-anak itu masih rame di depan sana. Akhirnya sudah bangun, siap-siap untuk pemotretan sore hari. Ini singkat-singkat cerita aja. Sore hari pun mereka keluar dan ya hunting foto. Mbak Maya juga bawa kamera, masing-masing bawa kamera. Biasanya anak-anak komunikasi salah satu peralatan wajibnya itu kan itu ya, tergantung jurusan juga ya. Jadi seperti itu, ke sana hunting kamera dan singkat cerita itu selesai. Saat mau pulang itu memang agak lumayan cukup gelap ya. Jadi mereka tuh nikmatin sunset dulu kayak gitu, santai-santai, dan baru pergi dari tempat tersebut itu sekitar hampir jam 7 malam. Nah, jam 7 malam itu kan udah mulai gelap, dan waktu itu mereka juga udah minggir, nggak bener-bener di laut juga udah nggak terlalu kelihatan. Mereka pinggir, nyari tempat buat nongkrong juga di situ. Nah, saat perjalanan dari laut, saat bener-bener udah gelap, si Mbak Maya itu disamperin sama seseorang. Ada seorang laki-laki yang entah kenapa Mbak Maya nangkepnya, meskipun pakaiannya itu biasa, cuman pakai kemeja, bawahnya itu pakai celana begitu ya, bukan pakaian yang aneh-aneh gitu, pakaian pada umumnya. Seorang pria mungkin waktu itu usianya sekitar 50 tahunan, itu mendekati, laki-laki kurus, berkumis, rambutnya itu juga aut-autan sih enggak, tapi lumayan panjang, enggak gondrong, tapi panjang. Kalau dipotong mungkin ganteng, pikirnya Mbak Maya itu begitu. Nah, ini si laki-laki tersebut itu mendatangi, Mbak, iya Pak, gitu kan. Mbak Maya langsung, oh ini kusir nih pasti nih, yang sewa-sewa kuda-kudaan begitu ya, yang sewa delman atau apa. Itu mikirnya ke situ, sore-sore gitu kan. Kalau ditawarin aku juga nggak bakalan, aku bakalan bilang, enggak, terima kasih Pak. Nah, Mbak, iya Pak, dijawab kan sama Mbak Maya. Mbaknya tinggal di sana ya Mbak? Maaf Pak, gitu, nanya begitu sih Mbak Maya, maaf. Iya, mbaknya tinggal di rumah yang itu ya, menyebutkan satu nama ya, ada namanya tapi mohon maaf nggak usah disebutkan di sini. Tinggal di sini ya Mbak ya. Ya Mbak Maya preventif juga, takutnya orang ini mau macam-macam atau apa, kok sampai tahu tempatnya. Maaf Pak, kayak menghindari obrolan tersebut. Enggak Mbak, yang hati-hati, kata si bapak tadi bilangnya seperti itu. Yang hati-hati, J Pak, cuman dijawab begitu ya. Pokoknya aku mau menghindar dari obrolan-obrolan yang ya aku dengan orang asing, aku nggak kenal. Wis pokoknya aku nggak mau gitu intinya. Aku nggak mau yang macam-macam, aku ya nyari selamat juga, takutnya orang itu kenapa-kenapa, nanti aku kena tipu dan sebagainya. Wis pikirannya tuh udah macam-macam. Si bapak itu bilang, hati-hati Mbak, kalau ada cahaya petromak itu jangan dideketin ya Mbak ya. Itu ngomong seperti itu. Mbak Maya pun ya cuman iya begitu ya. Iya Pak, J Pak. Dia cuman bilang begitu. Tapi meninggalkan si bapak tadi. Mbak Maya pun sempat nengok ke sana, si bapak itu pun masih berdiri di situ, bajunya itu ketiup angin gitu kan, dan makin jauh si Rini waktu itu udah jalan di depannya, paling sekitar 2 meter, nyusul si Mbak Rini, udah ke sana, gabunglah sama anak-anak, nongkrong dulu di situ, di tempat kayak semacam kafe atau apa gitu ya. Nah, nongkrong di sana, kepikiran terus, maksudnya apa ya si bapak itu ya, kok nyebutin ada lampu petromak, itu apa ya maksudnya? Kalau ada lampu petromak, jangan dideketin, lagian zaman segini, siapa yang mau pakai lampu petromak? Orang udah terang. Ya ini tahun 2000-an ya. Siapa yang mau pakai lampu petromak? Alah udahlah gitu kan. Ngelamun begitu si Rininya. Mai, kamu kenapa? Ditanya.
Enggak Rin, aku enggak kenapa-kenapa. Kamu itu aneh loh, kata si Rini. Nah, Mbak Rini itu kayak udah mulai menangkap justru. Mbak Mayanya sendiri waktu itu belum nyadar, belum ngeh ada apa sih dengan diriku gitu. Nah, kata Mbak Rini, kamu itu, Mai, siang tadi bilang katanya ngedenger ada suara gamelan. Terus, sewaktu di pantai, kamu itu tiba-tiba ngilang. Aku nggak tahu kemana gitu kan. Hah? Aku ngilang apaan? Iya, kamu ngilang. Adalah setengah jam. Ini Maya kemana sih tak cari? Aku nggak kemana-mana, Rin. Aku masih ubek-ubek di situ aja sama anak-anak yang lain. Wah, seorang aku aja nyariin kamu, kata Rini ya. Ya Maya, ya udahlah, nggak usah dibahas masalah itu gitu kan. Oh gitu ya, ya mungkin aku di mana gitu, kamunya nggak ngelihat. Terus tadi kamu ngapain gitu pas di pantai? Emang aku ngapain? Kamu diem aja di situ kan, tak panggil-panggil. Mai, cepetan, buruan. Udah gelap, kata si ini. Kamunya diem aja. Nah, di situ Mbak Maya mikir, apa aku diem itu saat lagi ngobrol ya sama si bapak-bapak yang di laut itu atau bukan? Aduh. Mbak Maya pun belum buka cerita, masih diem nunggu Mbak Rini selesai ngomong. Terus apa lagi? Hanya nanya seperti itu kan. Terus ini kamu di sini? Kamu diem aja dari tadi. Kenapa sih? Ada masalah apa? Apakah masalah di rumah atau ada masalah di sini? Kamu cerita, kata si Mbak Rini. Aku bingung, Rin, kata si Mbak Mayanya ya. Loh, kamu bingung kenapa? Kamu cerita dari yang ya paling gampang aja deh. Apa? Aku cerita apa? Ya apa yang kamu alamin. Aku masih bingung. Jadi begini, nah akhirnya diceritain semua sama Mbak ya. Dari siang tadi itu memang bener, aku beneran ngedenger suara gamelan. Terus saat di pantai, saat aku ngilang, sumpah aku ngerasa nggak ngilang. Orang aku deket-deket kamu kok, aku nggak kemana-mana gitu ya, aku masih di situ. Tapi aku nyariin kamu loh, Mai gitu. Udah itu nggak usah dibahas deh. Mungkin ya kamu ngelihatnya kemana, aku posisinya di mana, mungkin seperti itu. Terus yang tadi aku diem, aku itu diajak ngobrol. Kamu diajak ngobrol sama siapa? Aku diajak ngobrol sama bapak-bapak. Ngomong, ngomong Rin gitu. Ngomongnya bisik-bisik waktu itu agak pelan. Bapak-bapak itu tuh ngomong, Mbak, nanti kalau misal ngelihat saya Petromak, jangan dideketin. Bilangnya seperti itu. Gitu. Aduh gitu kan. Terus apa lagi? Ya cuman itu. Enggak, kamu tadi ngelamun lama. Ya aku mikirin itu, kata si Mbak Mayanya. Oh gitu ya. Lah udahlah, hati-hati ya, Mai. Pokoknya kamu nggak usah macem-macem, kamu gak usah aneh-aneh. Kalau misal kamu ngerasa ada sesuatu yang aneh, kamu kasih tahu aku, katanya. Kata si Rini. Iya. Udah, mereka pun santai-santai. Sekitar jam 8, sebagian dari mereka, terutama yang cewek-cewek, yuk kita pulang, yuk ke sana kita pulang. Akhirnya mereka pun pulang. Tapi yang cewek-cewek ya, beberapa cowok masih ditinggal, beberapa cowok lagi tuh ikut pulang juga ke situ. Sesampainya di rumah, bersih-bersih lah, giliran gantian gitu kan. Nah, giliran Mbak Maya waktu itu mungkin udah sekitar hampir jam 9 malam, dia itu mandi setelah Mbak Rini. Mbak Rini duluan, baru si Mbak Maya. Nah, Mbak Maya masuk ke dalam kamar mandi, dia udah siap-siap mau itu bersih-bersih gitu ya. Tiba-tiba dia itu mendengar ada suara orang nyanyi, tapi bukan suara orang nyinden atau apa. Kayak suara orang bersenandung. Nah, lebih tepatnya itu orang bersenandung, dan suara itu kedengarannya itu kayak dari atas. Padahal kamar mandinya itu ada tutupnya, ada langit-langitnya, rapet di sana. Kok kayak ada orang bersenandung di atas? Udahlah mandi pakai shower gitu kan. Bus, nggak tahu ada gayungnya atau apa. Tapi kayak gitu, mandi dilanjutkan, showernya pun dikencengin. Tapi suara itu tuh menggema banget dalam ruangan tersebut. Akhirnya si Mbak Maya kan ya takut gitu kan. Ini suara siapa? Ya kok nyanyi-nyanyi nyenandung gitu di atas. Itu suaranya siapa? Buru-buru sampai akhirnya selesailah si Mbak Maya mandi. Begitu selesai langsung ganti baju di situ kan, menuju ke kamar sana. Anak-anak itu masih pada nongkrong di ruang tengah, tentu saja ngobrol-ngobrol sampai ya nanti tengah malam atau gimana gitu ya. Karena ya momen seperti ini tuh jarang terjadi. Kita itu ngumpul, wah banyak yang bilang, wah jam segini udah tidur, jangan dong, nggak seru gitu kan. Nah akhirnya
Ini Mbak Maya, Mbak Rini pun ikut gabung di situ, ngobrol-ngobrol. Cuman ya begitu. Kata Mbak Rini, Mbak Maya tuh saat pada ngumpul di situ itu diem aja, diem, dan matanya itu pandangannya tuh kosong. Sering digituin ya, digeplak sama si Mbak Rini. Mai, jangan ngelamun katanya. Iya. Kamu mikirin apa, Mai? Aku tadi, nah di situ cerita, aku tadi waktu mandi, aku ngedengar ada orang senandung. Mai, jangan begitu, ini udah malam, aku takut. Ya mau gimana lagi, kamu kan nanya, makanya tak ceritain seperti itu. Udah, gak usah dibahas, kata si Mbak Rini kan. Akhirnya mereka pun sampai jam 12. Jam 12 malam, ini yang cewek-cewek mungkin udah pada ngantuk, capek juga seharian beraktivitas ya. Mereka pun pada masuk ke dalam kamar. Oh ya, jadi akhirnya dibagi. Ini yang cewek-cewek ngumpul di sebuah kamar, sementara yang cowok-cowok itu tidurnya bebas jelalatan itu di ruang tengah lah, ada yang di kamar juga. Nah itu sebagian itu masih di depan, masih pada melek. Mbak Maya tuh diem aja, masih kepikiran hantu Petromak. Rini udah tidur, teman yang lain juga udah tidur. Aku kok nggak bisa tidur-tidur. Ini kenapa ya? Ada apa ya? Aku kok kepikiran terus dengan apa yang diomongin sama si bapak tadi. Sampai akhirnya itu kan lampu udah mulai digelapin ya, pakai lampunya tuh lampu tidur gitu. Lampu tidur udah digelap-gelapin seperti itu. Mbak Maya itu merem sejenak dan mulai ngantuk. Tapi apa? Dia terbangun setelah merasa ada yang, pintu kan ditutup ya, ada yang beraktivitas di depan pintu kamarnya di situ. Kayak ada orang mau masuk, tapi kok nggak masuk-masuk gitu. Akhirnya apa? Si Mbak Maya buka mata, ngelihat ke sana. Nah di situ pintu kan ada bagian bawahnya itu ada ini ya, ada lubangnya itu. Ada cahaya itu terang banget datang dari luar. Sebelumnya itu nggak kelihatan, orang di luar itu juga, di ruang tengah itu juga cahayanya kan cahaya kuning gitu. Ini kok cahayanya bener-bener terang banget tuh. Itu cahaya apa gitu kan? Mbak Maya kan penasaran, itu lagi pada ngapain sih anak-anak di sana? Akhirnya apa? Dibuka pintu, dia bangun, buka pintu, jegrek. Begitu dibuka, di depan pintu tersebut, tapi nggak deket banget, itu sekitar 2-3 meter di sana di belakangnya, ada seseorang, ini lagi bawa lampu Petromak. Begini dipegang, kan bunyi gitu, bunyi anginnya itu ada di situ. Itu siapa bawa lampu Petromak? Si Mbak Maya pun kayak lupa, bener-bener lupa dengan omongan si bapak yang ada di laut itu. Kalau melihat lampu Petromak, jangan dideketin. Nah, itu justru Mbak Maya itu entah kenapa, dia tuh kayak si orang yang bawa lampu itu, lampu Petromak tadi, ini berjalan ke sana, dan itu tuh seorang perempuan. Kata Mbak Maya itu sumpah, aslinya tuh kalau tak ingat-ingat itu serem banget. Cuman malam itu aku nggak merasa serem, aku cuman penasaran. Jadi ada perempuan kurus, pakai bajunya itu putih semua dari atas sampai bawah, kayak semacam baju tidur, cuman kakinya tuh nggak kelihatan, ketutup. Ini dia yang nenteng Petromak, rambutnya itu panjang, dan rambutnya tuh kayak, ya bukan rambut yang aut-aut kayak sundel bolong kayak gitu tuh, bukan, kayak rambut orang, kayak rambut yang dirawat lurus, dan itu tuh sampai ke kaki, hampir nyentuh ke lantai di situ. Ini jalan sambil bawa Petromak begini. Mbak Maya pun ngikutin, loh mbak ini tuh siapa gitu. Diikutin aja. Dia pun nggak tahu kenapa aku kok bisa ngikutin. Aku cuma ngikutin di belakangnya, dan waktu itu baunya tuh wangi banget. Bau melati itu bener-bener pekat. Kok baunya wangi banget begini, ini si mbak siapa? Dan dia itu mau kemana ya? Dia menuju ke arah belakang, ke arah belakang rumah tersebut. Kesana diikutin terus, dan entah kenapa seingatnya Mbak Maya itu
di sekitaran ruangan tersebut itu tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah ini satu-satunya cahaya. Cahaya itu, penerangan itu dari si petromak itu doang. Terus diikutin ke belakang sana sampai keluar. Nah, begitu keluar, Mbak Maya memutuskan untuk berhenti sebelum nginjek tanah di sana. Dia berhenti dulu, si Mbak itu tetap jalan. Dan akhirnya apa? Berbalik badan, cuman miring posisinya, ngelihatnya dari samping. Mbak Maya baru nyadar, ternyata perempuan itu bagian perutnya itu jembluk besar, orang lagi hamil gitu. Oh, si mbaknya lagi hamil, tapi dia tuh ngapain ya gitu ya. Ini petromaknya ditaruh di situ, terus si mbaknya itu cuman diem aja begini, dan itu serem sebenarnya. Cuman waktu itu dia itu, Mbak Maya itu nggak ngerasain takut apapun itu, enggak, bener-bener kayak tak. Aku itu lebih kayak penasaran itu tuh siapa gitu, hanya sebatas itu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, setelah kejadian tadi, yo serem, sebenarnya itu serem bang. Nah, si perempuan itu cuma nunduk begini ngeliatin lampu petromak itu, terus apa? Nengok ke arahnya Mbak Maya. Nah, begitu nengok itu tadi, barulah dia itu nyadar Mbak Maya itu ketakutan. Jadi si perempuan itu mukanya itu ndak ada, bukan ndak ada kayak setan-setan Jepang yang mukanya rata begitu, enggak, melainkan apa? Bolong sampai dalam-dalamnya gitu, bahkan lehernya itu pun ndak ada, cuman kayak mangkok rambut, kayak wig gitu doang ya. Ini nempel di atas begini, panjang, itu nengok begini miring ke arahnya sih Mbak Maya tadi. Di situ ngejerit sejadi-jadinya ya, kenceng banget waktu itu perasaannya Mbak Maya. Dia tuh ngejerit itu udah mentok paling kenceng itu, aku ngejerit saking takutnya sampai ngompol si Mbak Maya di sana. Nah, temannya itu datang, Rini dan kawan-kawan akhirnya nyusul ke sana. Mai, kamu kenapa? Mai, kamu kenapa? Ditanya begitu kan. Aku takut, cuman bilang begitu doang. Ya udah masuk. Lah, Maya ngompol, ada yang bilang seperti itu, yang cowok. Udah masuk dulu. Ditenang-tenangin, terus dipakein kain gitu ya. Dan ya Mbak Maya sendiri tidak terlalu ingat setelah itu tuh apa. Dia itu kemudian pingsan. Pingsan tapi tidak terlalu lama, cuman sebentar, diurusin sama teman-temannya. Mbak Maya pun bangun. Ini jam berapa? Jadi dia tuh pingsan kurang lebih sekitar hanya 10 menitan segitu. Kemudian bangun, apa yang terjadi, kok pada ngumpul semua gitu. Dan ya teman-temannya tentu saja senang Mbak Maya itu udah kebangun. Ini si Rini kan ngelus-ngelus terus begini kan, Mai kamu kenapa? Tadi kenapa? Aku ngompol ya. Nah, di situ baru nyadar. Akhirnya apa? Ganti ini dulu, bersih-bersih, ganti celana, dianterin sama si Mbak Rini dan kawan-kawan yang cewek-cewek gitu ya. Akhirnya selesai, balik lagi ke ruang tengah sana. Nah, di ruang tengah ya kayak gitu, masih dielus-elus sama si Mbak Rini. Kamu kenapa, Mai? Apa yang kamu? Mbak Rini lagi cerita. Jadi gini, Mbak Rini, si Mbak Mayanya lagi cerita. Jadi gini, Rin, aku tadi waktu mau tidur, kamu inget nggak ceritaku yang saat sebelum kita pulang di sana, yang masalah bapak-bapak? Iya, aku inget. Yang masalah petromak itu bukan? Iya betul, yang masalah petromak. Kan si bapak-bapak itu bilang kalau lihat petromak jangan dideketin. Tadi aku udah siap mau tidur, kalian semuanya itu udah pada tidur. Aku tiba-tiba melihat itu loh, di bawah pintu ada cahaya. Ya tak buka, penasaran, ini lampu apa ya, kok terang banget. Ternyata itu sebuah petromak dibawa oleh seorang perempuan. Pertama awalnya nggak kelihatan karena ya terang banget. Setelah itu apa? Dia menuju ke sana. Aku pun penasaran, ini siapa? Perempuan ini tuh siapa? Emang kamu nggak takut, Mai? Awalnya aku nggak takut sama sekali. Rasa takut itu nggak ada. Aku kayak orang yang kehipnotis atau apa gitu, ikut ke belakang sana. Ternyata begitu, mukanya itu ndak ada, kata si Mbak Maya. Nah, lagi ngomong mukanya nggak ada, ini Mbak Rini yang dari tadi ngelus-ngelusnya itu berhenti, tep. Dan Mbak Maya kan masih lanjut cerita waktu itu, cuman ngeliat, loh, nengok ke arahnya Rini tuh merem matanya, merem begini. Rin, kamu kenapa, Rin? Terus apa? Habis merem, dia itu ketawa-ketawa.
Ya, yang lain itu pada ketakutan, yang cowok-cowok juga pada ketakutan. Loh, Rini kenapa, Rini kenapa, Rini kenapa gitu kan. Rin. Ya, teman-teman yang cewek bantuin gitu ya. Si Mbak Mayanya sudah sembuh, udah ya kayak gitu, cuman sisa ketakutan. Kali ini si Rini itu kerasukan seperti itu, ketawa-ketawa sendiri, matanya tuh sambil merem begini. Rin, udah dong Rin, jangan acting. Ada yang bilang seperti itu, Rin jangan acting lah, jangan kayak gitulah, jangan bikin kita panik. Itu yang cowok-cowok ya. Udah Rin, nggak lucu gitu. Tapi yang ceweknya itu ngebilang, woi, nggak lucu gimana? Ini tuh Rin itu lagi kena, katanya begitu. Karena apa? Badannya itu dingin banget, tangannya tuh dipegang sama teman-temannya. Badannya kok dingin banget kayak gini gitu kan. Rin bangun Rin. Itu cuman ketawa-ketawa doang, matanya sambil merem, digeplak-geplak begini kan, plak. Lagi kondisi seperti itu, Mbak Maya itu nggak ngapa-ngapain, dia itu cuman diem karena bingung. Tiba-tiba suara gamelan itu muncul. Loh, kok ada suara gamelan gitu pikirannya si Mbak Maya. Nengok ke arahnya Mbak Rini masih begini dan masih ketawa-ketawa begitu kan, dipegangin sama teman-temannya. Ini Mbak Maya sibuk sendiri itu mendengar suara gamelan, ngomong sama temannya, kalian ngedenger nggak? Ngedenger apaan? Ada suara gamelan, yang lain itu nggak ada yang denger. Mbak Maya bangun, nyariin suara itu tuh di mana, dicari di ruang tengah, di situ ya orang nggak kelihatan. Akhirnya apa? Mbak Maya itu ngebuka pintu depan. Begitu pintu depan dibuka, dia itu terjongkok, terduduk di situ ya, gara-gara apa? Tepat di depan pintu, di halaman bangunan tersebut, ini satu set seperangkat gamelan penuh, ada gongnya aja gongnya juga ada di belakang sana. Cuman yang bikin takut Mbak Maya gitu ya, waktu itu langsung lemes, langsung terduduk, itu adalah apa? Semuanya itu mirip dengan apa yang dilihat di belakang, yaitu apa? Wujudnya itu mereka nggak ada muka, nggak ada leher, cuman kayak rambut kosong nempel, yang pakai belangkon pun ya cuman belangkon nempel di atas begitu. Mukanya itu ndak ada, lehernya itu ndak ada, tapi badannya itu ada, pada main gelentang gelentung, tapi nggak ada suara sinden sama sekali waktu itu. Itu cuman terduduk, terjongkok, nutup mulut gitu, saking takutnya. Pengen nutup pintu aja itu rasa-rasanya itu nggak berani, bukan nggak berani, nggak kuat, lemes gitu. Sampai akhirnya apa? Dia berhasil mundur, karena posisinya kan tepat di pintu, kalau ditutup kan harus mundur dulu. Karena begitu berhasil mundur, ditutup grep begini, ini balik nengok ke arah anak-anak yang ada di situ. Nah, saat balik nengok, ini Mbak Rini kan lagi ditolongin ya, dia tuh lagi ketawa-ketawa seperti itu. Di sana, di belakang anak-anak yang lain, itu berdiri seorang perempuan, dan dia itu nggak umum, nggak wajar. Tinggi banget, mungkin tingginya 2 meter lebih. Ya kontras banget dengan tinggi badan teman-temannya ya, yang tinggi badannya segitu-gitu aja sebagai orang Indonesia pada umumnya. Ini tuh tinggi banget, dan itu adalah sosok yang dilihat sama Mbak Mai tadi. Saat di belakang, yang nggak ada mukanya, yang bolong itu, dan pakaiannya putih semuanya, rambutnya itu lurus, panjang itu lagi berdiri ya, cuman ngeliatin, diem aja begitu. Di situ Mbak Maya pun ngejerit lagi. Setelah ngejerit, dia itu nggak inget apa-apa. Mbak Maya itu pingsan. Ya bangun-bangun itu menjelang subuh. Waktu itu udah sekitar jam 3:30, dan di sana itu udah ada beberapa orang yang Mbak Maya itu nggak kenal. Itu ada pengurus itu bangunan tersebut datang ke sana, sama ada seorang ibu-ibu, ada seorang bapak-bapak. Ini pakaiannya khas Jawa banget begitulah. Dan yang bapak-bapak itu udah sepuh, jadi ya boleh dibilang kayak semacam sesepuh atau bagaimana. Nah, udah di situ kan akhirnya apa? Cerita-cerita. Si Mbak Mayanya pun bangun dan udah mulai ditenangin. Mbak Rini juga sama. Mbak Rini malah nggak inget apapun. Gak tahu, aku nggak inget apapun. Masa aku ketawa-ketawa seperti itu? Iya beneran Rin. Dan waktu itu kan belum zamannya. Ya orang-orang itu nggak mikir buat videoin atau apa gitu. Ada yang ini aku nggak, ada yang nggak ada katanya. Boro-boro mikirin kayak gitu, nggak sempet kali Rin. Kamu itu begini ketawa-tawa sendiri sudah. Ini Mbak Maya sama-sama baru sadar, ngobrol-ngobrol begitu kan, sampai udah selesai.
si bapak-bapak itu pun bertanya sama Mbak Maya. Mbak Maya, lahirnya itu tanggal berapa kalau boleh tahu? Disebutkan kan tanggal dan tahunnya. Kalau ini Mbak Rini disebutkan juga, dihitung-hitung, itu menurut hitungan yang Mbak Maya sendiri juga nggak ngerti, itu katanya, oh pantes, ada lagi ndak yang segini-segini? Nggak ada semuanya. Oh pantes, iya, begini. Jadi, dulu itu di tempat ini cerita masa lalu ya, ndak tahu bener atau enggak. Dan tepat di tanggal si Mbak Maya lahir, itu ada orang meninggal. Itu kan dulunya rumah ya. Meninggal di rumah tersebut. Itu adalah seorang ibu. Seorang ibu yang kondisinya itu lagi hamil. Dan si ibu tadi meninggal karena sakit. Ya sudah, tanggalnya itu tanggal sekian. Sama seperti tanggalnya Mbak Maya lahir, tanggal lahirnya. Sementara tanggal lahirnya Mbak Rini itu adalah meninggalnya sang bayi. Jadi bayinya itu udah sempat keluar, kemudian ibunya meninggal. Nah bayinya ini hidup, ternyata cuman beberapa bulan. Mbak Rini itu lebih muda beberapa bulan dari si Mbak Maya, sekitar 2 bulan lah. Nah itu bayinya pun meninggal di tanggal sekian-sekian gitu kata si bapak tadi. Oh terus Pak yang gamelan itu, nah gamelan itu adalah suaminya si perempuan tadi. Itu bekerjanya, dia memang seorang seniman gamelan semacam itu, cuman ya itu tadi, berarti ini kemungkinan kejadiannya tuh di tahun 80-an ya. Si seniman tadi karena nggak kuat ditinggal sama istri sama anaknya, akhirnya pergi dari rumah di situ, dan kondisinya itu sepengetahuan warga itu makin memburuk. Jadi memang nggak semua warga tahu, tapi kondisinya itu memburuk. Ada yang bilang si laki-laki tersebut, mohon maaf ya, mengalami gila atau gangguan kejiwaan, hidupnya itu mulai di jalan, dan belakangan itu ada yang bilang seperti itu, suaminya itu meninggal juga. Ya, intinya rumah tersebut itu memang memiliki satu riwayat yang tragis, tapi sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ada kejadian ya kayak gitu. Itu nggak pernah ada laporan atau apa. Cuman mungkin karena kebetulan di sini ada 2 orang yang tanggal lahirnya itu sama dengan kejadian tersebut. Akhirnya ya mungkin secara kebetulan juga hal itu kayak ya kebuka lagi lah, kata si bapak tadi, sudah popo katanya. Semuanya aman-aman aja sekarang, udah enggak apa-apa, lanjutkan katanya begitu kan. Akhirnya si bapak itu pulang, ya anak-anak itu udah nggak bisa tidur lagi, dan keesokan paginya memutuskan untuk pulang. Itu aja satu cerita dari Mbak Maya sama Mbak Rini mengalami hal kejadian tersebut, dan akhirnya ya sudah, semuanya itu baik-baik aja. Itu kayak satu pengalaman yang kebetulan aja begitu gitu. Dan orang-orang yang menginap di tempat tersebut itu tidak pernah mengalami apapun. Itu aja, terima kasih Mbak Maya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channelnya Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.